Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Firsti Fadilah dengan NIM 2211191058 dari kelas Teknik Elektro B. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Reza tugaskan pada materi dioda Zener. Yang pertama adalah, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber atau Vs-nya ada 15 volt? Jelaskan secara matematis. Nah, ini tuh untuk si rangkaian di dioda Zener-nya ini mengacu pada contoh soal nomor 2, yaitu gambarnya seperti ini. Terus hanya saja si Vs-nya kita ganti 15 volt dan Z2-nya juga kita ganti dengan digit NIM masing-masing. Yang kedua, jika dihilangkan Z1, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Terus yang ketiga, jika Z1-nya adalah 10 volt dan apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Dan yang terakhir adalah yang keempat, hitunglah data PZ1 dan PZ2 pada soal nomor 3. Oke, kali ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Kita tulis yang diketahui. Yang diketahui dalam soal ini adalah, pertama adalah V sumber sebesar 15 volt. Terus ada juga VZ1 atau tegangan pada Zener 1 sebesar 6 volt. Terus ada VZ2 sebesar, karena NIM saya ujungnya 8 adalah berarti sebesar 8 volt. Terus ada RL atau resistansi hambatan sebesar 1 kilo ohm. Dan juga ada RS atau resistansi hambatan resistansi pada sumber sebesar 300 ohm. Terus kita tulis ditanyakan. Yang ditanyakan pada soal ini adalah Vout-nya berapa. Terus daya hilang pada Z1 dan Z2. Terus yang paling penting adalah apakah terjadi regulasi atau tidak. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Pertama-tama kita harus mencari Vout-nya dulu. Rumus Vout adalah VZ1 VZ1 ditambah dengan VZ2. VZ1-nya ini adalah 6 volt dan VZ2-nya ini adalah 8 volt. Jadi untuk Vout-nya adalah sebesar 14 volt. Jika sudah mencari Vout, kita dapat langsung mencari IL atau arus pada hambatan. Arus pada hambatan sama dengan Vout dibagi dengan RL atau resistansi hambatan. Ini sama seperti rumus tegangan yang sudah kita ketahui, bahwa jika untuk mencari tegangan adalah arus dikalikan dengan resistansi, jika kita mencari resistansi adalah tegangan dibagi dengan arus, dan untuk mencari arus adalah tegangan dibagi resistansi. Untuk Vout-nya sendiri adalah 14 volt. 14 volt dibagi dengan RL-nya. RL ini sebesar 1 kilo ohm. Hasilnya adalah 14 mA. Jika kita sudah menemukan IL-nya atau arus pada hambatannya, kita dapat langsung mencari IS-nya berapa atau arus pada sumber. Rumusnya ini adalah
V sumber atau tegangan sumber dikurangi V out dibagi dengan RS atau resistansi di sumber. Ini sama saja seperti rumus di atas, hanya saja si tegangannya ini adalah hasil pengukuran dari hasil perhitungan dari tegangan sumber dikurangi tegangan output. Tegangan sumbernya ini adalah 15 volt dikurangi V out-nya adalah sebesar 14 volt dibagi RS. RS-nya ini sebesar 300 ohm. Hasilnya sama dengan untuk 15 volt dikurangi 14 hasilnya adalah 1 volt dibagikan dengan 300 ohm hasilnya adalah 3,3 miliampere. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan IS-nya, kita dapat langsung menghitung berapa. Sebelum kita menghitung yang lain, karena dalam perhitungan kita mendapatkan hasil sebagai berikut, IS-nya lebih kecil daripada IL, sehingga tidak terjadi regulasi. Karena tidak ada regulasi, maka sudah dipastikan IZ-nya lebih kecil dari 0. Mari kita buktikan. IZ sama dengan IS dikurangi dengan IL. Ini untuk supaya tidak membingungkan pada saat perhitungannya, 3,3 miliampere karena ini masih di bawah 5, kita bisa menghitungnya sebagai 3 miliampere saja. IS-nya ini sebesar 3 miliampere dikurangi dengan IL-nya ini sebesar 14 miliampere. Maka hasilnya IZ sebesar minus 11 miliampere. Jika kita sudah mendapatkan IZ-nya atau arus pada Zener-nya, kita dapat langsung menghitung berapa Z1 daya hilang pada Z1, yaitu PZ1 sama dengan IZ dikali dengan VZ1, hasilnya adalah IZ-nya ini adalah minus 11 miliampere dikali dengan, karena VZ1-nya adalah 6 volt, hasilnya adalah minus 66 miliwatt karena satuan daya adalah watt. Untuk yang PZ2 hampir sama, hanya saja IZ-nya ini tidak dikalikan dengan VZ1 tetapi VZ2. Minus 11 miliampere IZ-nya dikali karena VZ2-nya adalah 8 volt, maka hasilnya adalah minus 88 miliwatt. Jadi, kesimpulan soal nomor 1 ini, jika tegangan sumbernya 15 volt, maka tidak terjadi regulasi. Vout-nya adalah sebesar 14 volt dan daya hilang pada Z1-nya sebesar minus 66 miliwatt dan daya hilang pada Z2-nya adalah minus 88 miliwatt. Sekarang kita lanjut ke nomor 2.
Jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Karena kita tulis dulu yang diketahuinya, berarti di sini untuk Vs-nya ini adalah sebesar 24 volt. Karena untuk Vs 15 volt berlaku hanya untuk nomor 1 saja, tetapi untuk penggantian Z2-nya berlaku untuk keseluruhan soal ini. Vs-nya adalah sebesar 24 volt. Terus kita dapat karena si Z1-nya dihilangkan, maka tidak ada VZ1. Kita menggunakan VZ2 saja, jadi Vout-nya adalah VZ2 adalah sebesar 8 volt. Sebesar 8 volt. Jika sudah ini, kita dapat mencari biasa arus pada hambatan. Arus pada hambatan rumusnya adalah Vout dibagi RL. Vout-nya adalah 8 dibagi dengan RL-nya. RL ini adalah sebesar 1 kilo ohm. Hasilnya adalah 8 mA. Sudah kita mendapatkan IL, kita dapat mencari IS. IS ini dengan rumus V sumber dikurangi Vout dibagi dengan RS. V sumbernya adalah 24 volt, dikurangi Vout-nya adalah 8 volt, dibagi RS. RS-nya ini adalah sebesar 300 ohm. Hasilnya adalah 24 volt dikurangi 8 volt, hasilnya adalah 16 dibagi 300 ohm, maka hasilnya adalah 53 mA. Jika kita sudah mendapatkan IS-nya, dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa IS lebih besar daripada IL. Sehingga terjadi regulasi. Maka IZ sudah dipastikan lebih besar dari 0. Mari kita buktikan. IZ adalah IS dikurangi dengan IL. IS-nya ini adalah 53 mA dikurangi IL-nya ini 8 mA. 53 mA dikurangi 8 mA adalah 45 mA. Jika sudah mendapatkan IZ-nya, kita dapat mencari PZ1 dan PZ2-nya. Z1 atau daya hilang pada Z1. Karena Z1-nya tidak diketahui atau hilang, berarti yang dapat kita hitung adalah PZ2-nya saja. PZ2 sama dengan
PZ2 sama dengan IZ dikalikan dengan VZ2. Hasilnya adalah IZ-nya adalah 45 mA dikali VZ2-nya ini 8 volt. Maka hasilnya adalah 360 mW. Selanjutnya, jadi untuk kesimpulan di soal nomor 2 ini, apakah ada regulasi atau tidak? Jika Z1 dihilangkan, jawabannya adalah ada. Untuk yang nomor 3, jika Z1-nya adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Mari kita hitung. Pertama, yang diketahui adalah V sumbernya sama sebesar 24 volt. Sudah V sumber adalah VZ1. Karena VZ1-nya tadi diganti menjadi 10 volt. Dan untuk VZ2-nya masih tetap dengan 8 volt karena akhir NIM saya adalah 58, berarti ujungnya adalah 8 volt. Terus RL-nya adalah sebesar 1 kilo ohm. Dan untuk RS-nya sama dengan 300 ohm. Pertama-tama seperti biasa kita mencari Vout-nya dulu. Vout sama dengan Vout ini adalah VZ1 ditambah VZ2. VZ1-nya ini adalah 10 volt, ditambah VZ2-nya adalah 8 volt. Maka Vout-nya adalah sebesar 18 volt. Jika kita sudah mendapatkan Vout-nya, seperti biasa kita dapat mencari IL-nya atau arus pada hambatan sama dengan Vout dibagi dengan resistansi hambatan. Vout-nya ini adalah 18 volt dibagi RL-nya ini adalah 1 kilo ohm. Hasilnya adalah 18 mA. Jika kita sudah mendapatkan IL, kita dapat mencari IS atau arus pada sumber. Arus pada sumbernya adalah sebesar dengan rumusnya Vs dikurangi Vout dibagi dengan Rs. Vs-nya ini adalah 24 volt dikurangi Vout-nya adalah 18 volt dibagi Rs-nya dibagi Rs sebesar 300 ohm. (24 volt dikurangi 18 volt adalah 6. 6 volt dibagi 300 ohm, maka hasilnya adalah 20 mA. Karena IS lebih besar dari IL, sehingga terjadi regulasi. Maka IZ ini sudah dipastikan lebih dari 0. Cara kita buktikan IZ sama dengan
IS dikurangi IS dikurangi IL. IZ-nya ini adalah IS-nya ini sebesar 20 mA dikurangi IL-nya sebesar 18 mA. Maka hasilnya adalah 2 mA. Jadi untuk soal yang nomor 3, apakah masih terjadi regulasi? Jawabannya adalah iya. Untuk soal nomor 4, kita disuruh mencari daya hilang pada Z1 dan Z2 pada soal nomor 3. Rumus PZ1 adalah IZ dikalikan dengan VZ1. IZ-nya adalah 2 mA dikalikan VZ1-nya adalah 10 volt. Maka PZ1-nya adalah sebesar 20 mW. Untuk PZ2 sama dengan IZ dikalikan dengan VZ2. Hasilnya adalah IZ-nya sebesar 2 mA dikalikan PZ2-nya sebesar 8 volt. Hasilnya adalah 16 mW. Jadi untuk soal nomor 4, PZ1-nya sebesar 20 mW, PZ2-nya sebesar 16 mW, dan untuk soal nomor 3, apakah masih terjadi regulasi? Jawabannya iya, masih ada regulasi dengan Vout-nya sebesar 18 volt, dan IZ-nya adalah sebesar 2 mA. Untuk nomor 2, soalnya adalah jika dihilangkan Z1-nya, apakah terjadi regulasi pada rangkaian? Jawabannya adalah ya masih ada regulasi dengan IZ-nya adalah sebesar 45 mA dengan PZ2-nya atau daya hilang pada Zener 2-nya adalah 360 mW, Vout-nya adalah sebesar 8 volt. Dan untuk soal yang nomor 1, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumbernya adalah 15 volt? Jawabannya adalah tidak ada regulasi dengan IZ sebesar minus 11 mA dan PZ1-nya adalah sebesar minus 66 mW dan PZ2-nya adalah sebesar minus 88 mW dengan Vout-nya adalah sebesar 14 volt. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.